Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatmasari dengan NIM 01183094. Saya dari EKIS 4 perwakilan kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri dan juga cabang-cabang filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu studi yang membahas secara kritis dan juga skeptis mengenai berbagai fenomena yang ada di pemikiran maupun kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan juga mendasar. Adapun ciri-ciri dari pemikiran filsafat, yang pertama yaitu bersifat universal, artinya filsafat itu bersifat umum, tidak berkaitan atau bersangkutan dengan objek-objek khusus, misalnya keberadaan manusia, keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu tidak faktual, dalam artian segala sesuatu yang sifatnya spekulatif dengan membuat berbagai dugaan yang masuk akal namun tanpa bukti karena telah melampaui batas-batas dari fakta-fakta ilmiah yang ada. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu berhubungan dengan nilai. Filsafat di sini dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan berupa fakta-fakta yang biasa disebut dengan penilaian. Penilaian yang dimaksud di sini artinya penilaian bahwa apakah sesuatu itu baik atau buruk, susila atau asusila. Ini juga merupakan salah satu fakta di mana filsafat itu hadir sebagai usaha untuk mempertahankan nilai-nilai. Karena jika dengan filsafat itu kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, sehingga sesuatu yang baik itu otomatis kita pertahankan, nilai-nilai yang baik itu otomatis juga kita akan pertahankan. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu berhubungan dengan nilai. Berpacu pada poin ketiga bahwa sesuatu yang memiliki berhubungan dengan arti. Berpacu pada poin ketiga bahwa sesuatu yang memiliki nilai itu artinya memiliki arti. Itulah juga alasan mengapa para filsuf melahirkan atau memunculkan ide-ide itu syarat akan arti. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu implikatif. Pemikiran filsafat ini tidak bisa lepas dari yang namanya sebab atau implikasi, karena ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih dinamis dan untuk menyuburkan intelektual. Jadi itulah tadi ciri-ciri dari pemikiran filsafat. Kemudian cabang-cabang filsafat ada 5. Yang pertama metafisika, yang kedua logika, yang ketiga epistemologi, yang keempat etika, yang kelima estetika, dan ada tambahan satu yaitu filsafat ilmu. Baik, yang pertama metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat di mana membahas mengenai sesuatu yang ada atau sesuatu di balik yang tampak. Metafisika ini terbagi atas 3 lagi, ada ontologi, ada kosmologi, dan antropologi. Ontologi merupakan kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi ini membahas mengenai keberadaan sesuatu yang realistis, dan ini bisa didekati dengan 2 sudut pandang, ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu mempertanyakan apakah kenyataan itu memiliki kualitas tertentu atau tidak. Sedangkan kalau sudut pandang kuantitatif mempertanyakan apakah kenyataan itu memiliki kenyataan itu jumlahnya tunggal atau jamak. Kemudian cabang metafisika yang kedua yaitu kosmologi. Ini berkepentingan terhadap suatu cara benda ataupun peristiwa mengikuti suatu cara benda atau peristiwa lainnya. Artinya suatu benda itu tergantung benda lainnya dan peristiwa itu tergantung dari peristiwa sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu antropologi. Antropologi di sini merupakan cabang dari metafisika di mana menyelidiki tentang hakikat manusia dan keberadaannya di alam semesta. Kemudian cabang filsafat yang kedua yaitu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan lurus atau tidaknya pemikiran kita. Terbagi atas 2, ada logika deduktif dan logika induktif. Kalau logika deduktif itu cara berpikir di mana terdapat pernyataan-pernyataan umum lalu ditarik pernyataan khusus, dan ini biasanya menggunakan pola berpikir silogismus. Dan yang kedua yaitu logika induktif.
logika induktif merupakan cara berpikir di mana terdapat kasus yang bersifat khusus lalu ditarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Jadi ini merupakan cara berpikir di mana pernyataan-pernyataan khusus ditarik terlebih dahulu, barulah terakhir disimpulkan berupa pernyataan-pernyataan umum. Kemudian cabang filsafat yang ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Ini merupakan salah satu cabang yang sering dibicarakan, yaitu misalkan apakah itu pengetahuan, bagaimana hakikatnya, dan bagaimana hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Pengetahuan itu sendiri bisa kita dapatkan melalui akal dan juga panca indera dengan berbagai metode seperti metode induktif, metode deduktif, kemudian dialektis, dan metode lainnya. Kemudian cabang filsafat yang keempat yaitu etika. Etika atau perbuatan tingkah laku moral, di mana di kajian kefilsafatannya itu disebut dengan tata krama atau sopan santun yang telah menjadi budaya di suatu masyarakat yang wajib kita patuhi. Kemudian cabang yang kelima yaitu estetika. Estetika merupakan cabang kefilsafatan yang membahas tentang keindahan, baik itu keindahan di alam maupun di seni. Dan yang terakhir ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan menjawab berbagai pertanyaan tentang hakikat ilmu dan penerapan metode filsafat untuk mencari akar persoalan, menemukan asas realitas untuk menjawab berbagai persoalan di suatu ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.